علي بن الحبيب عبد الرحمن السكر وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم للجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Sampai bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talifatil luqadatu hissan aw syar'an. Dan jika barang temuannya itu talifat, dia rusak, hancur, hilang, hissan aw syar'an, baik secara hissan konkretnya atau syara secara syara. Bagaimana yang dibilang secara hissan aw syar'an? Bi an ta'allaqa biha haqqun lazimun yamna'u bai'aha, bahwasanya contohnya berkaitan dengan itu barang temuan biha bil luqatah, hak yang sudah baku yang mencegah untuk dijual itu barang luqatah. Contohnya apa? Ka waqfin wa idkhin, seperti wakaf atau seperti membebaskan budak, nggak boleh. Ini barang luqatahnya barang wakaf, itu namanya barang luqatah yang ada hak yang baku, nggak boleh dijual. Jadi ada orang diwakafin, misalnya diwakafin, kan wakaf boleh apa aja yang memang dia mutamwal, yang ada harganya. Misalnya diwakafin sama orang handphone, kemudian handphonenya hilang, nah itu
Handphone yang hilang itu adalah handphone wakaf namanya itu. Nah ini namanya adalah barang yang hilang yang telah berkaitan hak yang baku yang tidak boleh dijual tuh. Nah, nanti kalau seandainya sampai hilang bagaimana? Sampai rusak, sampai hilang, ba'da tamallukiha, setelah si orang yang nemuin ini memiliki barang luqatah yang memang ada hak yang baku yang nggak boleh dijual, tadi contohnya wakaf. Nah, gharamal multaqitu mitlaha in kana mitliyatan aw qimatuha in kanat mutaqawwimatan yawmat tamalluki laha, maka menjadi menghutang, menjadi hutang orang yang nemuin itu barang yang sama sepertinya jika ada yang sama, atau barang berharga jika memang dia berharga. Kapan dimulainya? Waktu dia miliki itu barang. Jadi pas dia miliki barang, udah setahun diumumin, kemudian sudah tidak ada lagi orang yang ngakuin, dia udah memiliki itu barang, ada kalimat yang diucapkan. Nah, dia siap-siap apa? Siap-siap jadi mengganti secara hutang daripada barang wakaf yang memang tadi ada hak yang baku yang nggak boleh dijual. Misalnya sampai rusak itu barang, handphone yang tadi dia pungut ternyata handphone wakaf rusak atau hilang atau mati total. Nah dia wajib siap-siap gharamatu, siap-siap dia menjadi menghutang, jadi berhutang terhadap barang yang tadi memang ada hak yang wajib, yang lazim, yang bagus, yang nggak boleh dijualnya. Yang punya datang, kemudian disebutin sifat-sifatnya, memang begini sifatnya, modelnya, mereknya, tahun pembuatan dia tahu, sampai nomor email dia tahu, benar, cocok. Nah kita wajib balikin. Ternyata handphone uang diwakafkan tadi itu udah rusak atau udah hilang. Nah kita gharama, kita jadi berhutang, siap-siap kita gantiin tuh. Kalau memang ada yang samanya gantiin, kalau memang yang nggak ada tipe yang sama, maka kita wajib bayar pakai uang sejumlah harga dari barang yang diwakafkan tadi. Itu konsekuensi hukum dalam madhab al-luqatah, dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Li'annahu waqtu duhuliha fi dhamaniha, karena itu merupakan waktu masuknya pada jaminan dari orang yang mengut barang temuan tadi. Pas dia miliki itu barang, masuk waktu gharama, masuk waktu dia berhutang, siap-siap dia nanti gantiin. Kalau seandainya ada orang yang punya yang ngakuin, disebutin sifat-sifatnya secara benar, detail, nah siap-siap dia gharama. Nah itu konsekuensi hukum tuh. Kalau seandainya kita udah nemuin barang yang memang ada hak yang baku yang nggak boleh dijual. Tadi contohnya barang yang diwakafkan atau budak yang dimerdekakan. Tapi jangan sampai kita jadi nggak mau mungut, jangan mungut. Tapi ingat tuh, kalau kita memang terpercaya, jadi kita yakin kita bisa amanah, mungut. Kemudian nanti kita siap-siap kalau udah setahun umumin tuh, setelah sering itu umumin, memang kita udah ucapin kalimat saya miliki di barang yang saya temukan, siap-siap barang ini kalau nanti ada yang punya, kita udah siap-siap apa? Siap-siap ganti itu, demikian. Itulah hukum agama itu, dijaga tuh hak orang apapun bentuknya itu tidak diperbolehkan kita miliki. Kemarin takut nanti khawatir ada muthalabah, ada tuntutan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan tuh, itu yang paling mengerikan. Kalau dunia kita bisa pura-pura, kita bisa ngeles, bisa ya macam-macam siasat, nggak bisa nanti di hadapan Allah, nggak bisa. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wa inna qasad bi aibin, dan jika sampai ini barang yang kita temukan kurang, cacat misalnya dengan sebab aib cacat, barangnya awalnya mulus kita temuin, kemudian ada goresnya, cacat ini barang. Hadatsa ba'da tamalluki, yang terjadi setelah kita miliki. Ini bagaimana hukumnya itu? Falahu akhduha ma'al arsy fil ashahi, maka baginya orang yang punya barang itu ambil barang temuan tadi, tapi ada al-arsh, ada uang penggantiannya tuh buat servis barangnya tuh. Misalnya tadi handphonenya waktu itu bagus, ada goresannya,
ada lecetnya, atau suara speakernya nggak bagus, atau macam-macam tuh kekurangan aibnya. Nah, kita wajib pulangin. Yang punya boleh ambil, kita orang nemuin wajib pulangin, kemudian kita kasih ongkos uang daripada penggantian tadi. Oh, ini ganti spare partnya, kita ganti itu, demikian. Itu dalam hukum agama. Fil asal pada pendapat yang paling sahih. Jadi berat tuh, jadi berat. Sekalipun sudah kita miliki pada walau temuan, itu sangat berat pada hukum ini. Walau aradal laqitu ar-radda bil arsy. Nah, ini sekarang kalau ada tanazub. Kalau seandainya orang yang mungut itu ingin mengembalikan, udah diganti deh pakai duit deh. Wa aradal maliku al-udula ilal badali. Kemudian yang punya barang pengennya diganti pakai barang. Nah, ini kan tanazub namanya. Tanazub kan disebutnya itu. Ada pertentangan, perselisihan daripada orang yang punya barang dengan orang yang nemuin. Yang nemuin barang udah diganti deh pakai duit sekian. Yang punya barang tetap kekeh pengen ganti, jangan buru pakai duit, ente beliin barangnya aja deh, itu demikian. Inilah yang disebut dengan tanazub. Nah, ini bagaimana kalau seandainya terjadi demikian? Maka uji balak itu diperkenankanlah Allah itu orang yang menemukan barang tersebut. Artinya orang yang punya barang dalam hukum agama diperkenankan, dipersilahkan untuk bisa langsung mengganti dengan sejumlah uang kepada orang yang memiliki barang tersebut. Boleh. Jadi yang dimenangin tuh yang mungut barang, dia kasih duitnya aja nih, berapa harga handphone, sekian juta, udah langsung balikin, bayar pakai duit. Itulah yang dimenangkan dalam hukum syariat, yaitu orang yang menemukan. Wala tudfa'ul luqatatu liwadda'iha bila wasfin. Ini pelajaran nih. Dan tidak diserahkan barang temuan kepada orang yang mengaku-ngaku miliknya, tapi bila wasfin wala hujjatin, nggak bisa dia menggambarkan, mensifatkan, menyebutkan kriteria barang yang dia katanya miliknya, wala hujjatin, juga nggak ada argumentasinya, nggak ada bukti pembayaran hutang segala macam atas barang yang tadi diakuin. Inilah kecuali ania alamallah. Jadi pelajaran yang pertama, nggak boleh kita ngasih langsung kepada orang yang ngaku-ngaku ini milik saya ini barang, tapi dia nggak tahu tahun berapa, dia nggak tahu emailnya berapa, dia nggak tahu, juga nggak ada bukti kuitansi pembayarannya, sama sekali nggak ada. Kita nggak boleh serahkan pada itu orang, illa kecuali ania alamallah itu annaha lahu, orang yang nemuin tahu memang itu dia yang punya gitu tuh, serahin boleh. Ini yang punya dia lupa ambil barangnya, orang dia nggak perhatiin ke situ tuh, dia nggak perhatiin nomor email, dia nggak perhatiin tahun pembuatan, dia nggak perhatiin kwitansinya, udah dibuang semua. Nah, yang nemuin tahu, si fulan yang punya nih, dia barang dia doang yang punya. Nah, itu fayalzamuhu daf'uha lahu, maka wajiblah bagi orang yang menemukan menyerahkan kepada orang yang mengakunya. Nah, demikian tuh, dia nggak punya bukti, nggak ada kwitansi, dia lupa ambil barang yang dia emang jatuh, hilang segala macam. Tapi ini yang mau tahu, nih barang ini yang punya dia doang di sini. Nah, langsung kasihin, maka wajib hukumnya yalzamuhu daf'uha lahu. Wa in wasafaha lahu wa zanna sidqahu jaza daf'uha lahu amalan bi zannihi. Dan jika dia mensifatkan barang itu, barang temuannya kepada al-laqit, orang yang memungut, wa zanna sidqahu, dan orang yang memungut menduga sidqahu, sidqal al-mudda'i, kebenaran dari orang yang ngaku-ngaku tadi, jaza daf'uha lahu, maka boleh diserahkan kepadanya amalan bi zannihi, karena mengamalkan dugaan zon yang baik dari orang tersebut. Sampai begitu agama tuh, kita lebih baik sangka ke ini orang, dia yang punya kali kita nggak mau jadi urusan nanti di hadapan Allah. Dia yang punya kali, benar sifatnya namanya dia udah benar disebutin tuh barang-barang ini sifatnya begini, tahun segala macam, kita udah ada zon nih, dia punya, udah kita punya dugaan baik, sangka baik ini orang memang yang punya, maka boleh diserahkan barang temuan tersebut kepadanya. Kenapa demikian?
amalan bizannihi, karena mengamalkan zonnya tuh, dugaan baik sangka dari orang tersebut. Jadi diperbolehkan di sini. Bal yusannu, bahkan disunnahkan tuh, disunnahkan demikian. Jadi kita ngandelin baik sangka kita kepada itu orang. Dia udah sebutin tahunnya, sebutin nomor emailnya, sebutin segala macam. Ya udah kita baik sangka ini orang benar yang punya. Bahkan bukan boleh, tapi yusannu, disunnahkan kita untuk menyerahkan. Jadi kita dapat pahala sunnah tuh, dapat pahala sunnah dengan sebab kita baik sangka benar ini orang yang memiliki barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.